Swastiastu, semoga semua pengetahuan dan kebijaksanaan datang dari segala penjuru alam semesta. Kembali bersama saya pada channel Cara Agama Hindu, sebuah channel edukasi mengenai tatwa, susila, nilai, makna dan filosofis ajaran-ajaran agama Hindu. Pada video ini saya secara khusus akan membahas salah satu ajaran dalam agama Hindu, yaitu ajaran Trinamaskara Yoga, sebuah yoga kombinasi sakral untuk menghormati dan memuja ketiga dewa yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dalam memperoleh pencerahan dan ketenangan jasmani dan rohani. Mari simak dan saksikan pembahasan dan kajian saya berikut ini. Teknik Trinamaskara ini adalah teknik pendukung dari teknik sebelumnya yang mana sebagai teknik lanjutan untuk menyempurnakan teknik sebelumnya. Teknik ini juga termasuk teknik klasik yang dawah ribuan tahun yang lalu ditemukan, namun penulis melakukan pengembangan dan penyempurnaan gerakan. Penulis memberikan penamaan baru pada tiga namaskara ini dengan nama Trinamaskara yang didasarkan pada konsep Trimurti dan Triguna, yaitu Surya Namaskaran sebagai konsep pemujaan kepada Dewa Brahma atau guna satwa baik. Kemudian Baruna Namaskaran adalah pemujaan kepada Dewa Wisnu sebagai guna rajas aktif. Selanjutnya Chandra Namaskara, pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai guna tamas malas atau diam. Trimurti dan Triguna adalah dua entitas yang juga ada dalam diri manusia, yaitu manusia bisa menciptakan, bisa memelihara dan bisa melebur. Manusia memiliki sifat baik, aktif dan malas. Adapun penjelasan Trinamaskara sebagai berikut. 1. Surya Namaskara. Dalam yoga Surya Namaskara terdapat gerakan-gerakan yang menjadi ciri khusus yang membedakannya dengan jenis yoga lain seperti postur matahari terbenam, postur menyerang dan postur laba-laba. Ananda Mitra Acarya 2001, 65. Kemudian dalam artikel Mulyartini 2018, 2-3 menjelaskan bahwa secara harfiah Surya Namaskara diartikan sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari sebagai sumber energi kehidupan. Urutan gerakan dan pose dapat dipraktekkan pada berbagai tingkat kesadaran yang mencakup asana, pranayama, mantra dan cakra meditasi. Ada total 8 postur yang berbeda dalam urutan 12 perubahan postur Surya Namaskara. Beberapa asana ada yang diulang 2 kali dalam siklus yang sama dari Surya Namaskara, dan dalam satu putaran penuh terdiri dari 2 kali putaran seri ini. Bedanya, selama seri kedua, praktisi memindahkan kaki berlawanan dari yang terlibat dalam gerakan selama seri pertama. Jadi praktisi yoga akan melaksanakan 24 gerakan dalam satu putaran penuh satu. Panduan gerakan Surya Namaskara Anda dapat akses pada link YouTube HTTP youtube.bw5hand2tes. Surya Namaskara bagusnya dilakukan pada saat matahari terbit dan tenggelam dengan penuh sungguh-sungguh, dan semua orang dapat melakukannya tidak terbatas suku, agama dan kebudayaan. Sebab teknik ini adalah penghormatan dan pemujaan kepada matahari, agar matahari senantiasa memberikan yang terbaik kepada bumi dan seluruh isinya, terutama kesehatan dan kebahagiaan. Semua yang ada di bumi membutuhkan matahari. Tanpa matahari atau kelebihan matahari semua akan tidak baik-baik saja. Jumlah gerakan adalah 12 asana sebagai simbol 12 jam dalam sehari di siang hari dan 12 jam pada malam hari. 12 gerakan dilakukan agar waktu yang berputar senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Surya bersifat panas sebagai media semua yang ada. Maksudnya manusia berawal diciptakan dari sinar, karena sinar manusia bisa tercipta, tumbuhan bisa hidup karena cahaya matahari. Maka matahari termasuk pada sifat Dewa Brahma sebagai fungsi pencipta, karena cahaya dan sifat panasnya dapat menciptakan semua yang bernafas, semua yang bertumbuh, dan semua benda yang ada di bumi. Tentu jika dikaitkan dengan agama Hindu, demikian tidak menutup kemungkinan keagama lainnya juga memiliki keterkaitan sama. Sebab harus kita akui semua termasuk manusia sangat-sangat membutuhkan matahari dalam kehidupan ini.
Surya Namaskara yang terdiri dari 12 gerakan asanas bersifat panas, dan unsur cahaya yang diyakini sebagai pemicu terciptanya kehidupan. Tanpa adanya cahaya dan panas, tidak adanya kehidupan di dunia, sehingga tergolong pada sifat satwam. Setiap manusia memiliki unsur panas tubuh dan unsur cahaya. Jika ini tidak seimbang, maka tubuh dan mental akan menjadi sakit. 12 gerakan asanas adalah simbol waktu dalam siang dan malam hari yang ditempuh oleh manusia dan perputaran waktu bumi. Melakukan gerakan Surya Namaskara bertujuan memohon agar matahari atau Dewa Surya senantiasa memberikan keseimbangan dalam tubuh manusia dan bumi. 2. Chandra Namaskara. Chandra Namaskara adalah sebuah penemuan pada awal 20 abad lalu di sekolah Bihar, sebuah sekolah yoga di India didirikan. Chandra Namaskara harus dilakukan di malam hari. Chandra Namaskara dilakukan pada malam, saat bulan mulai bersinar. Yoga ini mencerminkan secara internal di dalam tubuh yaitu panas dan dingin, energi alam menjadi seimbang. Kemudian dalam artikel yang ditulis oleh Asis 2021, 2, menjelaskan bahwa salam bulan, juga dikenal sebagai Chandra Namaskar dalam bahasa Sanskerta, adalah rangkaian pendinginan dari 17 pose yoga. Dalam rangkaian ini, para praktisi bersujud pada bulan untuk menemukan ketenangan, kedamaian, dan cahaya dalam hidup mereka. Dalam yoga, Chandra atau bulan berkaitan dengan aspek feminim dari praktisi. Hal ini memungkinkan relokasi wawasan halus yang tersembunyi, emosi, keinginan, dan kepercayaan diri dari bawah ke permukaan batin. Moon memiliki kepribadian yang ringan, sejuk dan feminim, itulah alasannya membangkitkan sisi lembut dalam diri para praktisi. Panduan gerakan Chandra Namaskara Anda dapat akses pada link YouTube http youtube.before1p2accu. Namaskara ini adalah gerakan untuk penghormatan kepada bulan yang selama ini memberikan pengaruh besar terhadap peradaban di bumi termasuk manusia, suasana hati manusia, kesehatan manusia, keselamatan manusia. Maka dari itu memberikan penghormatan dan permohonan keseimbangan bulan. Hal ini dilakukan oleh manusia demi kebaikan manusia itu sendiri. Secara ilmiah bulan memberikan gravitasi yang besar terhadap pasang surut lautan, menerangi saat malam hari, mempengaruhi musim juga dan sebagainya. Seandainya bulan tidak seimbang akan mempengaruhi kehidupan di lautan, dan sekaligus berdampak terhadap manusia yang sebagian hidupnya bergantung pada laut. Musim akan menjadi kacau. Demikian juga malam hari akan terus gelap tanpa bulan. Melakukan penghormatan kepada bulan akan berdampak kesehatan, kebahagiaan kepada pribadi Anda, sebab kekuatan bulan akan memberikan magnet kesehatan fisik dan mental Anda, sehingga kebahagiaan akan mudah digapai seseorang jika fisik dan mental sehat. Gerakan Namaskara ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas agama, suku dan bangsa dapat melakukannya. Tergantung orang tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan keyakinan dan keikhlasan akan apa yang dilakukan. Sehingga soal hasil akan berbeda setiap orang, karena dasar melakukannya dan prosesnya berbeda-beda. 3. Baruna Namaskara. Baruna Namaskara adalah satu jenis namaskara yang benar-benar dikembangkan di Pasraman Nawadarsana pada tahun 2017 oleh pendiri Pasraman sekaligus pengajar yoga di Pasraman tersebut. Kumpulan asanas dikembangkan pada konsep pemujaan kepada dewa penguasa lautan dengan sikap asanas yang sudah baku, kemudian mantra yang diambil dari kitab Caturveda Samhita. Gerakannya berjumlah 15 asanas yang tergolong pada gerakan yang lumayan rumit dan tidak disarankan dilakukan oleh lansia dan yang memiliki riwayat cedera berat pada tulang. Panduan gerakan Chandra Namaskara Anda dapat akses pada link YouTube http youtube.bm7gmfx7kx. Laut dipercaya oleh ilmu sains dan kepercayaan atau agama bahwa sumber air adalah di sana. Laut menguap menjadi awan kemudian turun menjadi hujan. Air hujan ada yang langsung ke laut melalui sungai, ada yang diserap tanah dan tumbuhan. Kemudian menjadi sumber air dari pegunungan maupun air tanah.
diminum manusia, dan pada akhirnya akan kembali ke lautan. Demikianlah siklus dari apa yang berasal dari laut, maka sudah sewajarnya manusia menghormati laut, agar tetap seimbang, dan memberikan manfaat bagi manusia. Dalam lautan juga ada sumber makanan dan kebutuhan manusia seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, garam, dan sebagainya yang menunjang kebutuhan dan keberlanjutan hidup manusia. Tentu dengan melakukan penghormatan dan bermeditasi dalam gerakan Baruna Namaskara, akan memberikan dampak keseimbang unsur lautan yang sudah ada dalam diri untuk tetap seimbang. Demikian juga lautan tetap memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Unsur penyusun tubuh manusia beberapa persen berasal dari laut, maka dengan melakukan Baruna Namaskara unsur-unsur tersebut akan menjadi seimbang, tentu akan berdampak kesehatan dan kebahagiaan, yaitu sehat fisik dan mental. Siapapun dapat melakukan ini, tidak terbatas agama, suku dan bangsa kecuali yang cedera atau lansia. Baruna Namaskara adalah gerakan untuk penghormatan dan pemujaan kepada samudra atau dewa penguasa samudra, agar senantiasa memberikan keseimbangan unsur cair dalam bumi dan dalam tubuh manusia. Gerakan ini berjumlah 15 asanas yang mana setiap gerakan menyimbolkan suatu unsur kehidupan dalam bumi dan tubuh manusia yang memiliki pengaruh besar dalam diri. Jika dalam tubuh manusia kurang unsur cairan maha, akan berdampak pada keseimbangan dan kesadaran fisik dan mental. Namaskara ini dapat digolongkan guna rajas sebab unsur air sifatnya begitu aktif. Jika kurang air, maka keaktifan ini akan berkurang atau hilang. Tri Namaskaran dikembangkan melalui proses panjang dan telah dilakukan uji praktik berkali-kali kepada banyak siswa dan mahasiswa. Tri Namaskara saya kenalkan melalui praktek dalam Pasraman Yoga, kemudian dipopulerkan dalam link YouTube milik penulis secara gerakan, namun secara tuntunan dilakukan secara langsung saat praktek langsung. Tuntunan Tri Namaskara dilakukan saat objek atau subjek telah menghafal gerakan Tri Namaskara, nama gerakan dan mantra setiap gerakannya. Tri Namaskara terdiri dari gerakan Surya Namaskara, Chandra Namaskara, dan Baruna Namaskara. Pemilihan ketiga Namaskara menjadi Tri Namaskara disebabkan adanya unsur triguna dalam ketiga Namaskara itu, yaitu Surya Namaskara memiliki sifat Satwam guna, Baruna Namaskara memiliki sifat Rajas guna, dan Chandra Namaskara memiliki sifat Tamas guna. Atau juga dikatakan sebagai esensi Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada tahap implementasi gerakan Tri Namaskara diawali dengan gerakan Surya Namaskara, lanjut Baruna Namaskara, barulah Chandra Namaskara. Cara agar bisa menghafal adalah dengan praktek langsung. Gerakan Tri Namaskara ini adalah untuk tuntunan ketahanan sang diri, sehingga harus dilakukan berkelanjutan. Misalnya Surya Namaskara yang dilakukan secara rutin saat pagi atau sore hari setiap harinya. Sedangkan Baruna Namaskara dapat dilakukan setiap sore hari atau pagi hari juga, yang baik dilakukan di pantai dan pinggiran sungai. Demikian juga dengan Chandra Namaskara, baik dilakukan pada malam hari dan yang terbaik dilakukan saat bulan purnama dan bulan mati penuh, dilakukan dengan penuh penghayatan dan disertai dengan tahapan Astanga Yoga lainnya. Melalui channel ini saya mengharapkan dukungan dari masyarakat membantu channel ini, tentu dikarenakan keterbatasan biaya, waktu dan kemampuan saya. Maka sangat membutuhkan dukungan semua melalui terus mendukung channel ini, agar semakin berkembang. Demikian pembahasan ajaran Tatwa Hindu, khusus Tri Namaskara ini. Apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam pembahasan pokok bahasan Tri Namaskaran ini, mohon dimaafkan. Silahkan berikan kritik dan saran pada kolom komentar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya. Sekali juga like, share sekaligus tekan loncengnya, agar selalu memperoleh informasi terkini dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.